Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World, episode 202. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah badai petir yang mengamuk, kolam abadi berdiri tenang menyimpan cairan kesengsaraan petir, harta langka yang bercahaya 5 warna dan memancarkan aroma menggoda. Tanpa ragu, Si Hao meneguk cairan tersebut, seketika menyembuhkan luka-lukanya dan mengembalikan tubuhnya ke kondisi puncak. Energi petir meresap ke dalam dirinya, memperkuat tubuh dan jiwanya. Semua yang menyaksikan hanya bisa terpana, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya seorang legenda. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Kolam abadi mulai memudar saat ancaman baru muncul. Seseorang mencoba mencuri cairan suci itu. Dari balik awan gelap, sebuah mangkuk harta karun raksasa bersinar, berusaha menyerap esensi kolam. Si Hao segera menyadari bahaya ini, terlebih ketika suara dari kegelapan menuntutnya menyerahkan cairan tersebut. Musuh lamanya, ras pohon iblis darah perak, telah datang untuk merebut haknya. Namun, Si Hao tidak gentar. Ia mengangkat kepalanya, membawa serta lautan petir yang menggelegar. Tanpa ragu, Si Hao menyerang langsung ke tanah musuh, membawa petir dari surga ke-10 bersamanya. Gunung-gunung bergetar, sungai-sungai bergolak, sementara para tetua ras pohon iblis darah perak dilanda kepanikan. Namun, Si Hao tak peduli. Saat leluhur mereka berteriak marah, ia hanya menjawab dingin, "Kenapa aku tidak berani?" Dengan langkah mantap, ia maju membuktikan dirinya sebagai penguasa sejati. Dan di Immortal Ancient, sebuah legenda baru pun lahir. Di episode selanjutnya, menyadari bahwa untuk mengatasi ancaman dari leluhur kuno pohon iblis darah perak, ia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Meskipun sekte-sekte besar sudah turun tangan, pertarungan yang akan terjadi bukanlah pertempuran biasa, karena kutukan dari Immortal kuno membawa bahaya besar. Para master sekte, termasuk dari ras pohon iblis darah perak, saling berhadapan di medan pertempuran, menyaksikan apakah Si Hao mampu mengatasi kesengsaraan surgawi yang mengancamnya. Leluhur kuno ras pohon iblis darah perak mencoba menenangkan keadaan, namun dendam yang mendalam tak bisa diabaikan. Konflik pun tak terhindarkan. Si Hao dengan tekad kuat berjanji untuk membalas jasa sekutu-sekutunya dan menghadapi kesengsaraan petir yang lebih besar di masa depan. Pertarungan pun pecah, dengan langit terbelah oleh kekuatan para master sekte dan petir yang menyambar tanpa henti. Si Hao, meski diserang oleh kekuatan luar biasa, tetap berdiri tegak, mengunci 2 dewa surgawi yang melarikan diri. Dalam pertempuran yang hebat ini, dewa-dewa surgawi dari ras pohon iblis darah perak dihancurkan oleh kekuatan petir yang tak terbendung. Namun, Si Hao tidak membantai tanpa pandang bulu. Ia tidak membiarkan musuh-musuh terkuatnya tetap hidup. Setelah mengalahkan mereka, ia menghancurkan wilayah ras pohon iblis darah perak, mengubahnya menjadi lautan kehancuran. Para pengamat hanya bisa tertegun melihat tanah suci yang tak terkalahkan kini lenyap begitu saja. Setelah pertempuran berakhir, Si Hao fokus mengumpulkan cairan kesengsaraan petir untuk menetralkan kutukan yang membelenggu para master sekte. Mereka yang telah dibantu merasakan kekuatan yang pulih, sementara beberapa klan besar yang bersahabat dengannya mulai menerima manfaat dari tindakannya. Si Hao kini menjadi pusat kekuatan yang luar biasa, dengan para dewa surgawi di sekelilingnya. Meskipun beberapa pihak mulai merencanakan langkah mereka, Si Hao tetap teguh dalam misinya untuk melindungi mereka yang setia kepadanya. Petir yang mengamuk di Immortal Ancient menyebabkan kekacauan di kalangan penduduknya, membuat banyak klan berbondong-bondong mencari peluang untuk menghindari kutukan dan meraih kebebasan. Di tengah keramaian ini, Si Hao menjadi pusat perhatian dengan banyak yang menginginkan cairan kesengsaraan petir darinya. Meskipun beberapa klan berniat baik, banyak juga yang hanya tertarik untuk memanfaatkan kekuatannya, mengetahui bahwa hubungan Si Hao dengan sekte-sekte luar penuh dengan konflik yang bisa berujung pada kematian.
Si Hao menyadari hal ini, mengeluarkan tawaran besar. Siapapun yang berhasil membunuh Ma Yue dan Mo Luo akan mendapatkan sisa cairan kesengsaraan petir. Meskipun banyak yang ragu, beberapa di antaranya melanjutkan pengejaran, berharap dapat meraih hadiah besar. Di sisi lain, klan Centaur dan klan Fen kuno merasakan dilema karena Ma Yue dan Mo Luo adalah dewa surgawi mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa keserakahan mereka sebelumnya mungkin membawa akibat. Ketegangan semakin meningkat ketika Ma Yue dan Mo Luo berusaha membangunkan sekte-sekte besar untuk melawan Si Hao, menawarkan imbalan besar bagi yang dapat menangkapnya. Namun, banyak para dewa surgawi mulai menyadari kesalahan mereka dan tidak dapat menghindari pembalasan yang datang. Namun, ancaman dari luar terus mengintai. Beberapa sekte besar mulai mendekati Si Hao untuk meminta bantuan. Sementara kabar mengenai pohon dewa surgawi dan peluang besar lainnya membuatnya semakin tertarik. Semua orang percaya bahwa Ning Chuan dalam keadaan lemah setelah melakukan pengorbanan suci, sehingga mereka menganggap dewa surgawi biasa tidak akan mengejarnya. Namun, Si Hao tahu bahwa Ning Chuan sebenarnya menggunakan Saint Wood untuk memasuki alam pengorbanan suci dan menjadi seorang raja ilahi. Si Hao sangat khawatir karena ini adalah kesempatan terbaik untuk mengalahkannya, dan jika dilewatkan, itu bisa menjadi bencana besar. Dengan cepat, ia memerintahkan untuk mengejar Ning Chuan. Sekutu-sekutu Si Hao, termasuk 2 master sekte, segera mengikuti dan menuju dunia kecil tempat Ning Chuan berada. Hari itu, kekacauan melanda Immortal Ancient. Dengan dunia kecil terguncang oleh pertempuran besar antara dewa-dewa. Berita mengenai pengejaran Ning Chuan menyebar luas, membuat banyak orang menunggu dengan harapan tinggi untuk menyaksikan pertarungan 2 individu kuat ini. Namun, banyak yang meragukan Ning Chuan karena kondisinya yang lemah, meski ia berada di alam pengorbanan suci. Tiba-tiba, kabar mengejutkan muncul bahwa Ning Chuan telah terkunci di alam roh hijau yang membuat semua pihak terkejut. Kelompok Si Hao yang ingin mengakhiri hidup Ning Chuan terhenti oleh gelombang energi besar. Ternyata, ada seseorang yang bekerja sama dengan Ning Chuan dan berusaha membunuh Si Hao. Master sekte kuat yang tiba-tiba muncul di pihak lawan mempersiapkan serangan untuk membunuh Si Hao, mengubah situasi yang tadinya menguntungkan menjadi sangat berbahaya. Meski menghadapi ancaman besar, Si Hao tetap tenang dan melanjutkan perjuangannya. Sementara Ning Chuan mengandalkan perlindungan dari master sekte yang lebih kuat. Si Hao terus bergerak menuju tanah kuno yang diyakini menyimpan pohon dewa surgawi. Tanah kuno yang dilalui penuh bahaya, mulai dari angin kencang, pasir, hingga ledakan api dan petir yang mengancam keselamatannya. Namun, dengan tekad yang kuat dan pengalaman yang dimilikinya, Si Hao tetap melangkah maju. Akhirnya, setelah melewati banyak rintangan, Si Hao menemukan pohon dewa surgawi yang legendaris. Pohon kuno itu berdiri tegak seperti naga, dengan bunga dan buah-buahan yang bersinar seperti matahari. Pencarian panjang Si Hao membuahkan hasil, dan ia merasakan kebanggaan atas pencapaian luar biasa yang telah ia raih. Buah dari pohon itu menjadi simbol dari kesuksesan besar dalam perjalanan hidupnya. Si Hao merasa takjub dan terhormat dapat berada di hadapannya, mengetahui bahwa pohon ini lebih kuat daripada apapun yang pernah ia temui sebelumnya. Pohon dewa surgawi itu berbicara kepada Si Hao, mengungkapkan bahwa dia sangat beruntung bisa mencapai tempat tersebut. Pohon ini ternyata lebih dari sekedar ramuan obat biasa. Ia adalah makhluk yang sangat kuat dan mampu menghasilkan buah yang bisa menjadikan seseorang dewa surgawi. Meski pohon ini telah lama menderita, terhalang oleh dunia dan batasan umur, kekuatannya tetap luar biasa. Si Hao dengan bijaksana memahami keterbatasannya. Setelah berbincang panjang, pohon dewa surgawi memberikan Si Hao buah dewa surgawi sebagai hadiah. Si Hao sangat antusias karena mengetahui buah itu akan memberinya kekuatan luar biasa, yang penting untuk menghadapi ancaman yang semakin dekat. Namun, dia bertanya apakah bisa mendapatkan lebih dari 1 buah, karena terlihat ada lebih banyak buah yang belum matang di pohon itu.
Pohon tersebut menjelaskan bahwa hanya ada satu buah yang matang yang bisa memberinya kekuatan untuk menghindari bencana besar, termasuk kesengsaraan petir yang dikhawatirkan Si Hao. Pohon itu terkejut mengetahui bahwa Si Hao telah melewati kesusahan surgawi lebih dari sekali. Mengingat pencapaiannya, pohon tersebut setuju untuk memberinya buah itu. Dalam percakapan lebih lanjut, Si Hao menawarkan pohon itu kesempatan untuk keluar dari tempat suci dan membawanya ke dunia luar. Meskipun pohon merasa khawatir akan resiko yang dihadapi, Si Hao meyakinkannya bahwa dia bisa melindunginya dengan kekuatannya yang semakin kuat. Si Hao kemudian memutuskan untuk membawa pohon itu ke tempat yang lebih aman, dan dalam perjalanan dia menghadapi kesengsaraan petir yang hampir menghancurkannya. Namun, dengan kekuatan dan keberaniannya, dia berhasil melewati ujian tersebut dan akhirnya menemukan semua kekuatan di bumi, tempat yang diyakini bisa memberinya perlindungan bagi pohon kuno itu. Si Hao terkejut saat melihat sosok yang tampak familiar di hadapannya. Meskipun begitu, dia menyadari bahwa itu bukanlah bentuk tubuh asli, melainkan pantulan dari semua kehidupan bumi, sebuah benda langka dan berharga yang penuh dengan misteri. Tempat tersebut dipenuhi tanaman kuno dan obat-obatan berusia ribuan tahun, menciptakan suasana suci yang memikat dengan cahaya yang mengalir di sekitar mereka. Si Hao melangkah hati-hati, penuh kewaspadaan, menyadari betapa pentingnya keberadaannya di tempat tersebut. Semua kehidupan bumi terkenal dengan kemampuannya untuk menjaga segala sesuatu yang terkubur di dalamnya tetap hidup. Legenda kuno menyebutkan bahwa tanah ini bisa menghidupkan kembali makhluk yang sudah lama mati. Banyak raja abadi yang berharap bisa hidup kembali dengan menguburkan diri mereka di dalamnya. Mengingat hal ini, Si Hao merasa tergetar dan penasaran akan apa yang terkubur di bawah tanah itu. Ketika ia menggali sedikit, ia menemukan sebuah kaki terbuat dari batu giok yang sehalus salju, yang terasa hangat dan elastis seolah-olah masih hidup. Namun, terkejutnya Si Hao segera berubah menjadi waspada saat sebuah serangan mendekat. Ternyata ada informasi pelindung yang rusak di bawah tanah tersebut. Dan setelah penyelidikan lebih lanjut, dia menemukan bahwa formasi itu menyimpan potensi bahaya yang luar biasa meski telah hancur. Dengan hati-hati, Si Hao melanjutkan penggaliannya, berharap menemukan jawaban lebih lanjut dari apa yang tersembunyi di bawah tanah tersebut. Si Hao akhirnya berhasil menggali tubuh seorang wanita muda yang sangat sempurna, dengan kulit seputih salju dan penampilan yang begitu menawan. Meskipun tubuh wanita itu terlihat seperti tidur damai, ada perasaan akrab yang tak bisa dijelaskan yang muncul dalam diri Si Hao. Ketika wanita itu membuka matanya, tubuhnya mulai memancarkan cahaya, dan Si Hao terkejut karena merasa bahwa dia benar-benar akan hidup kembali. Namun, wanita itu ternyata adalah seorang penyihir dari sekte pemutus langit yang sebelumnya hanya muncul dalam bentuk spiritual. Dia menjelaskan bahwa dia menguburkan dirinya dalam semua kehidupan bumi untuk menjaga tubuhnya tetap utuh. Meski penampilannya berbeda, kekuatan dan kecerdikannya tetap luar biasa. Bersama-sama, mereka mulai menggali lebih jauh, menemukan sosok yang lebih besar yang tampaknya merupakan pemilik asli tanah tersebut, membawa mereka lebih dalam ke dalam misteri yang menghubungkan masa lalu dan masa depan mereka. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 202 dari Donghua series Perfect World. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.